Sebanyak 38 kantor camat dan lurah diusulkan mendapat sentuhan renovasi dalam kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022. Perlu evaluasi menyeluruh agar kegiatan belanja tersebut tepat sasaran. Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nasrullah di Bogor, Jawa Barat, Senin 1 November tahun 2021 merinci, kegiatan rehab kantor camat dan lurah itu diusulkan 5 kota administrasi dan 1 kabupaten. Anggarannya pun bervariatif, mulai dari 1,6 miliar sampai 67,7 miliar. Nasrullah menegaskan, Pemkot harus secepatnya menyerahkan hasil evaluasi 38 gedung itu apabila benar-benar perlu dilakukan rehab sesuai standarisasi. Dengan begitu, diharapkan rehab dapat tepat sasaran dan bisa meningkatkan pelayanan publik secara optimal. Setelah dipelajari oleh tim, nanti dibuat standarisasi berapa biayanya masing-masing sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, terkumpullah tadi di Jakarta Utara ada 60, di beberapa tempat ada 40 kan gitu. Karena memang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, banyaknya itu berbeda sehingga juga jumlah angkanya juga berbeda. Dengan anggaran sebesar itu Pak, kalau dari Komisi A sendiri apa sih Pak harapannya Pak? Kita sih berharap, karena ini kan kantor-kantor kelurahan dan kantor-kantor kecamatan ya. Pelayanan publik. Ini kan sebagai pelayanan publik. Ya, pelayanan publik ini akan menjadi kebutuhan masyarakat yang di situ harusnya ya terpenuhi lah ya, terpenuhi dari segi keindahannya, kerapihannya, kemudian dari kebutuhan nanti di isinya itu apa, kan ada bagian-bagian. Di lokasi yang sama, Kepala Biro Pemerintahan DKI Jakarta, Andriansyah menjelaskan, rehab gedung ini telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 sampai 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang pedoman standarisasi gedung kantor camat, lurah, dan rumah dinas. Andriansyah juga memastikan kegiatan ini sesuai dengan target RPJMD, yakni ada 391 bangunan kantor camat, kantor lurah, dan rumah dinas yang perlu direhab hingga tahun 2022. Sebenarnya rujukan ada di undang-undang terkait undang-undang gedung, kemudian undang-undang pelayanan publik. Nah, terkait undang-undang 25 tahun 2014 tentang pelayanan publik, di mana di situ poinnya adalah bahwa setiap daerah wajib meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publiknya. Dan salah satu bagaimana membangun kualitas pelayanan publik adalah dengan menyiapkan tempat atau sarana bagi warga masyarakat ketika dia akan memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan sarana prasarana untuk ASN-nya, secara administrasi maupun pelayanan perizinan maupun pelayanan perizinan. Nah, terkait dengan pembangunan gedung sarana kantor camat dan lurah itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang pedoman standarisasi gedung kantor camat, lurah, termasuk rumah dinas. Jadi di situ diatur terkait dengan bagaimana membangun sebuah pelayanan dan standar gedung kantor camat dan lurah harus dibuat. Kalau dari Bapak sendiri seberapa urgent Pak beberapa kantor lurah dan camat itu Pak yang akan diusulkan sejak tahun 2020? Sangat penting karena ini sudah tercantum di dalam dokumen strategis atau dokumen RPJMD, di mana dalam dokumen pembangunan jangka menengah daerah ada beberapa kantor lurah dan camat di masing-masing bisa dibangun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara, sampai saat ini baru selesai 353 dan tersisa 38 gedung lagi. Adapun 38 bangunan kantor camat, kantor lurah, dan rumah dinas yang diusulkan untuk direhab, yakni 4 bangunan dengan anggaran 22,2 miliar berada di Jakarta Pusat, 6 bangunan dengan anggaran 67,7 miliar di Jakarta Utara, 5 bangunan dengan anggaran 36,3 miliar di Jakarta Barat, 18 bangunan dengan anggaran 35,4 miliar di Jakarta Selatan, 4 bangunan dengan anggaran 33,9 miliar di Jakarta Timur, dan 1 bangunan dengan anggaran 1,6 miliar di Kepulauan Seribu. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.